Selamat malam mitra Radio Serangawi dimanapun Anda berada. Kembali hadir Renata Surya seperti biasa setiap hari Minggu di jam 19.30 ya, selepas informasi dari RRI Pusat Jakarta. Radio Serangawi dengan program penyegaran rohani Kristen kali ini sudah hadir dengan Bapak Hadi Sutrisno dan Ibu Feblika memberikan tema misteri Yunus di dalam kapal. Selamat malam Bapak Ibu pendengar suara Radio Ngawi yang dikasih Tuhan. Ketemu lagi dengan acara Mimbar Agama Kristen. Malam hari ini bersama kami GUP SHD Karangasri Ngawi. Malam ini saya Hadi Sutrisno didampingi oleh Ibu Pora. Kita akan berbincang-bincang tentang beberapa pertanyaan yang muncul yang sempat kami terima. Mungkin ada di Ibu Feblika ya. Saya persilakan Ibu Feblika, apa pertanyaannya dari beberapa jemaat atau mungkin teman-teman yang pernah bertanya ya Ibu. Mari Ibu, silakan apa. Jadi gini Pak, saya ada pertanyaan seperti ini. Dengan peristiwa kapalnya Yunus itu kan kadang ada orang mengalami konflik batin yang begitu parah, sehingga apabila dalam kehidupan sehari-hari itu ada suatu persoalan yang berat mungkin kita harus alami gitu Pak Di. Apa itu berpengaruh apa enggak ya Pak? Baik Bapak Ibu pendengar Sardu Suara Ngawi, konteks pertanyaan hari ini sebenarnya tentang apa luka batin, apa disebut dengan kepahitan di dalam hati itu berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik kehidupan sehari-hari ya. Kita akan membahas dulu karena waktunya juga terbatas dan singkat, saya nggak akan membaca semuanya. Kita akan belajar dengan di kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 15. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah ya. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami izinkan hamba-Mu untuk belajar mengusik kembali Tuhan apa yang ada misteri di dalam kapalnya Yunus, biar menjadi kekuatan kami dan menjadi rema sehingga ini menjadi jalan keluar bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, Kau sertai kami mau belajar bersama dengan sama syukur dalam nama Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan, pendengar suara Radio Ngawi. Kalau kita melihat di Yunus pasal 1 ayat 1, di situ ceritanya adalah Tuhan itu berfirman kepada Yunus ya. Tuhan berfirman kepada Yunus, firman Tuhan itu kepada Yunus. Sekarang kita lihat Yunus ini adalah dalam bahasa Ibrani disebut Jonah, yang artinya merpati. Nama ayahnya Amitai, yang sering disebut dengan nama atau diartikan dengan kebenaran Allah. Yunus itu hidup di masa pemerintahan Raja Israel Yerobeam yang kedua sekitar abad 13 sebelum Masehi. Yunus itu berasal di daerah Gad. Gad itu sekitar 5 kilo dari kota Nazaret yang di Galilea. Yunus itu dikenal sebagai nabi yang tidak taat, dari sebagai nabi yang tidak taat. Yunus adalah orang yang jarang berbicara, artinya Yunus itu perbuatannya kenabian ya. Kisah Yunus ini dikenal juga di dalam kepercayaan lain dengan nama istilah Nabi Yunus. Tapi kita akan melihat bersama-sama di ayat pertama tadi, Tuhan Allah memerintahkan Yunus ya. Coba kita fokus di bagian yang kedua ya Bu Feblika, Bu Fora. Perintah Tuhan kepada Yunus. Yunus itu diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe dengan tujuan memberitahu supaya orang-orang Niniwe itu bertobat karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Akan tetapi Yunus itu telah siap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tarsis itu perkiraan sekarang adalah Spanyol ya, di Eropa. Nah, jarak pelabuhan yang didatangi Yunus itu pelabuhannya bernama Yafo. Yafo ke Niniwe itu sekitar 550 mil atau sekitar 800 kilo. Sedangkan pelabuhan Yafo ke Tarsis itu sekitar 2.500 mil atau sekitar 4.000 kilo. Jadi lebih jauh ke Tarsis. Tapi Yunus itu tidak pergi ke Niniwe, artinya tidak menjalani perintah Tuhan, tetapi dia menjauh dari perintah Tuhan. Jadi Yunus itu dikenal sebagai nabi yang tidak taat. Dari ketidaktaatannya ini dikenal sebagai Nabi Yunus. Yunus itu berusaha lari dari Tuhan karena Niniwe itu merupakan kota yang tersulit bagi Yunus yang terjadi pada waktu itu. Coba
kita akan belajar bersama ya Bu Febrika. Jadi Yunus itu, jadi kota Niniwe itu kota yang jahat Nah, Pak. gini, Pak, gini. Orang-orangnya itu sangat jahat waktu itu. Ya, gini Bu Ora. Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur, dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kerajaan yang terbesar di Sungai Tigris, di timur ya. Timur Sungai Tigris itu ada kota yang namanya Niniwe, itu menjadi pusat pemerintahan, pusat tentara, pusat seluruh kebudayaan Asyur. Asyur itu sekarang tepatnya ada di Irak. Jadi Niniwe itu kota Mosul ya, di Irak. Nah, bangsa Asyur itu mulai abad ke-13 itu sangat terkenal dengan pengaruh dalam sejarah dunia, dikenal dengan taktik perangnya yang hebat, terus organisasinya juga luar biasa. Dia mempunyai tentara yang bengis, kejam, dan dia membunuh, menyiksa para tawannya. Sadis sekali Bu Febrika. Coba kita kadang-kadang tanya kejahatan Niniwe, kejahatan orang-orang Niniwe dalam pemerintahan raja di Asyur ya. Yang pertama gini Bu, jadi kalau seseorang itu prajurit menangkap tawanannya, maka tawannya ini di hidungnya itu, rahang hidung itu dilubangi, terus dipasang rantai, digandengkan ke tawannya lain, digandengkan tawannya, dan mereka dipindah dari Niniwe itu dipindah ke kota lain, kota jalan-jalan yang lain. Yang pertama, yang kedua, dan tawanan yang ditangkap itu biasanya itu menurut sejarah ya, itu dikuliti ya, dipotong kulitnya, diseset kulitnya, dikumpulkan kulitnya. Nanti di kota Niniwe itu ada tiang-tiang berdiri itu tempeli kulit-kulit para tawanan, sangat sadis dan dia sangat menderita. Yang dua, yang ketiga, apabila yang ditangkap itu mempunyai istri dan istri wanita itu hamil, maka perempuan itu diseret, kemudian para tentara itu menali tangan-tangannya, membuka seluruh tubuhnya itu ditelanjangi, kemudian perutnya itu dirobek, dibelah. Jadi diambil bayi. Iya, tapi sebelum membelah bayinya di cerita itu, para tentara ini menaruh taruhan, ini laki atau perempuan gitu ya. Jadi dibelah, kemudian dikeluarkan bayinya, sehingga ketahuan bayi ini laki-laki, yang menang misalnya ini A, menang B gitu ya. Nanti setelah selesai bayinya dibanting di tembok batu yang itu kayak masih ada ya prestasinya. Nah itu yang ketiga. Yang berikutnya kita lihat bahwa bangsa Asyur ini suka menabur ini agar mental bangsa-bangsa di sekitar itu menjadi takut. Contohnya dia membunuh anak-anak dari jadi misalnya tawanan perang ya, ditaklukkan negara itu ada tawanan perang, maka kalau dia punya anak dibunuh, itu dipotong kepalanya. Anak-anak itu dipotong kepalanya. Jadi mereka juga pimpinan prajurit itu dikumpulkan, terus dipotong kepalanya, dikumpulkan di kota-kota itu menjadi supaya bangsa sekitar takut. Termasuk Israel pada waktu itu, karena Yunus ini berada pada wilayah Israel. Kalau kita lihat ayat 3, tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan didapat sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus memilih lari dari Tuhan ke Tarsis. Tarsis itu terletak di sebelah barat pantai Spanyol. Sedangkan perintah Tuhan pergi ke Niniwe di Mosul, Irak. Yunus pergi bersama-sama dengan awak kapal ke Tarsis. Saudara lihat, Yunus itu melihat saudaranya, melihat teman-temannya, sahabatnya, keluarganya yang ditangkap, dianiaya, dibunuh, disiksa, dikuliti, diperkosa, diperas, dirampas, diancam, dilecehkan, bahkan anak-anak itu dipotong kepalanya di hadapan dia. Otomatis hati Yunus itu menjadi marah, benci, dendam, sakit hati, pahit, kecewa, dan sebagainya. Sehingga sifat inilah yang membuat Yunus menjadi tidak taat kepada perintah Tuhan. Terus bagaimana sikap Yunus, Bapak Ibu, para pendengar suara radio? Kalau secara pikiran kita sebagai manusia, wajarlah kalau Yunus itu marah, Yunus itu benci, Yunus itu dendam, Yunus itu sakit hati, Yunus itu kepahitan, kecewa, dan sebagainya.
menimbulkan Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana mungkin Yunus bisa mengampuni mereka? Bagaimana mungkin Yunus bisa memberkati orang atau menyampaikan pesan Tuhan untuk bertobat? Bagaimana Yunus bisa berbuat baik dengan orang yang telah memaitkan hatinya? Bagi kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita kalau difitnah oleh teman, disakiti teman, dirugikan oleh teman, diperlakukan dengan adil oleh teman, apakah kita tidak marah? Apakah kita tidak kecewa? Kecewa, Pak. Apakah tidak sakit hati? Sakit hati. Pasti ada. Nah, sama dengan Yunus. Makanya Yunus itu kalau kita baca, Yunus kok nggak taat ya? Sebenarnya Yunus punya alasan tersendiri kenapa Yunus tidak taat. Ya, dengan kejadian-kejadian yang dilihat dan dialami. Dalam konteks ini kita akan mengambil nilai bahwa Yunus, dalam kisah ini kita ambil Yunus, itu adalah sikap atau gambaran dari seorang yang hatinya marah, benci, kecewa, sakit hati, dendam, kepahitan. Hatinya luka ya, Pak? Hatinya luka. Jadi ini konflik batin. Jadi Yunus ini milik konflik batin di dalam hidupnya. Nah, bagaimana seorang Yunus ini kalau berada dalam kapal? Jadi Yunus tadi merupakan gambaran sikap. Ya, nilainya kita ambil sekarang ini bahwa Yunus adalah gambaran sikap marah, benci, kecewa, sakit hati, dendam, kepahitan yang menyebabkan ketidaktaatan atau sering disebut dengan luka batin. Konflik batin atau konflik batin ya. Coba ayat 4 kita baca ya. Tetapi Tuhan menaruh angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tidur dengan nyenyak. Seorang Yunus menaiki kapal dan turun ke dalam ruangan kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak, kata firman Tuhan. Sedangkan kapal berlayar mulai dari saat awal sudah mengatasi berlayar, tapi pada waktu berlayar mulai terhempas angin ribut. Lalu lama-lama terjadilah badai besar yang membuat kapal itu hampir terpukul hancur. Lah sepatu awak kapal dan nahkoda ini sebenarnya kan orang yang hebat, Bu, sudah bisa mengatasi karena berlayar kan tiap kali bolak-balik ya dari ke Tarsis ya. Sudah mengendalikan itu sudah ya, mampu. Tetapi di sini dia mengalami kewalahan sampai dia berteriak-teriak minta tolong kepada Allahnya masing-masing karena nahkoda sudah tidak bisa mengatasi. Nah, sifat Yunus itu selalu tinggal di dalam tempat yang nyaman. Tadi saya ngomong Yunus kan gambaran sikap hati orang yang pepahitan ya, Bu Veronica, yang luka berarti hati. Itu gambaran ya, Pak, gambaran kehidupan, suatu kehidupan seseorang yang mengalami yang ada di dalam hatinya itu luka. Konflik batin. Jadi perahu tadi ya, Pak. Iya. Jadi sifat Yunus itu selalu tinggal di tempat yang nyaman, yang enak, yang puas, yang lega, yang perasaan kalau misalnya puas aku yo. Lah, rasanya kita ngomong puas aku yo, wis ditenono kan yo. Ditenono kan ya. Itu sebenarnya perasaan yang paling nyaman. Tinggal di mana itu, Bu, biasanya? Di hati. Jadi kalau kita ngomong melakukan sesuatu dia kan membalas kejahatan orang itu dengan puas aku sekarang. Nah, itu tepatnya di sifat Yunus atau sifat luka batin itu selalu tinggal di hati. Makanya kitab Amsal berkata Amsal 4 ayat 28 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati, maka hidup kita ini menjadi mati gitu ya. Berarti ya Pak Dia, apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati, gambaran hati. Misalnya Pak Adi tadi cerita, awas kan ya, puas kapok rasakno misal kayak gitu, itu berarti gambaran hatinya yang mengalami yang terluka, yang konflik batin yang nggak tersekan ya. Sangat angin ribut datang tadi, yang merupakan badai tadi, maka sangat ketakutan tuh datang menghantui. Ya, Bu Veronica. Kita lihat kalau kita punya problem, sebenarnya kalau kebencian atau luka batin itu ada di kehidupan seseorang, itu biasanya kalau ada badai atau angin ribut datang atau masalah datang, itu
biasanya awal-awal itu menjadi takut. Iya, pasti ketakutan, Nah, khawatir, ya, apa betul. itu, cemas. Betul. gitu, Pak. Nah, itu lama-lama dia akan berteriak-teriak sepertinya Tuhan tidak mau menolong. Padahal firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak mau melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, artinya setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dan melakukannya, itu sama dengan orang yang membangun rumah. Jadi kalau membangun rumah pertama kali yang dibangun itu apanya, Bu? Kalau membangun rumah pertama kali itu Berarti pondasinya. Pak, ya. Pondasi itu kelihatan apa tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Cara membangun pondasi itu diapakan, Bu? Digali dulu. Ya, digali dulu, kemudian diisi batu, dan pondasi itu tidak kelihatan. Kalau sudah pondasi terbangun, maka bangunan yang kelihatan itu berada di atasnya pondasi atau di sampingnya pondasi. Selalu di atasnya pondasi. Pelajaran apa yang kita dapat? Jadi Matius 6 ayat 3 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu kan ditambahkan. Artinya bangun dulu yang rohani. Artinya kehidupan rohani itu harus utama. Betul. Rohani dulu harus dibangun supaya yang kehidupan yang kelihatan atau kehidupan jasmani itu akan muncul setelah itu, akan mengikuti ya, gitu ya. Dasar pondasi. Betul, ya. Kalau kita baca lagi ya, coba kita percepat ya. Awak kapal tadi kan di ayat 6 sampai 11 itu kitab Yunus ayat 6 sampai 11 itu awak kapal nakoda mencari penyebabnya badai di dalam kapal tidak teratasi itu apa. Biasanya kan nakoda ini orang yang sudah ahli, sudah biasa, tetapi ini hebat sekali. Tidak bisa dikendalikan. Nah, nggak bisa dikendalikan. Dibuangi seluruh muatan-muatan itu dibuang supaya ringan lah. Coba saya baca di ayat 12 jawabannya ya. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerangmu. Jadi setelah awak kapal dan nakoda mencari penyebabnya sehingga menemukan Yunus yang berada di bawah, yang tidurnya itu dibangunkan, dibawa naik, setelah di atas ditanyai macam-macam semuanya, sehingga ceritanya Yunus mengaku bahwa dialah penyebabnya badai di kapal ini yang tidak bisa teratasi. Ya, terus Yunus itu tadi suruh buang. Ya, Yunus sudah ngomong, aku lu buangan gitu ya. Soalnya aku buangan. Penyebabnya sebab dia tahu karena dia berdosa. Betul. Ya, karena dia tadi sudah berusaha pada Tuhan. Dosanya adalah dosa ketidaktaatan. Dia sudah ngomong sama nakoda kapal, buangan aku. Nah, tapi kalau kita lihat di ayat berikutnya, apa yang dilakukan awak kapal kepada Yunus padahal dia sudah ditemukan. Padahal dia bilang, angkatan aku, namanya diangkat itu dikeluarkan, campakkan aku dalam laut, kata Yunus. Dicampakkan itu ke dalam laut, dicampakkan itu sesuatu yang dibuang, tapi sudah tidak pernah diambil lagi, ditinggal. Misalnya, aku loh, kok dicampakkan sama pacarku, berarti sudah nggak dihiraukan lagi, wis pokoknya dicuekin gitu ya. Pokoknya nggak akan diambil lagi. Jadi kalau Yunus itu maunya aku angkatan, aku keluarnya, lah campakan nanti ini jangan bawa ambil lagi, jangan bawa sebut lagi, buang dalam laut. Kan kita tidak mungkin mencari barang yang ada di dalam laut, ya Bu ya. Nah, maksudnya Yunus begitu. Coba kita lihat apa yang dilakukan awak kapal. Kalau sudah ditemukan penyebabnya adalah Yunus, dan Yunus bilang, angkatan aku, buangan aku ke dalam laut. Dibuang ya Pak itu ya? Tidak dibuang Bu, ceritanya 3 ayat 13. Lalu berdaluya orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergeliat dan menyerang mereka. Jadi pada waktu Yunus sudah ngomong aku buangan, tetapi nakoda dan apa malah tidak buang karena merasa tidak enak. Kalau ini kok maksud, iya, akhirnya dia berdayung mau kembali ke darat ya. Bahkan tidak jarang lagi kita kalau mulai problem permasalahan, kita sudah tahu konflik batinnya itu di dalam hati, tetapi kita mau minta maaf, menyelesaikan problem di dalam itu kita tidak pernah mau. Berarti itu gambaran manusia. Lah, gambaran ya, kehidupan kita. Tadi kenapa suami istri konflik? Misalnya tidak bisa suami istri konflik dua-duanya. Ya, karena di dalamnya itu pasti ada luka batin masing-masing yang belum terselesaikan, sehingga pada waktu konflik luka itu bersama-sama keluar seperti badai yang datang dalam keluarga. Mereka untuk salah satu mengalah nggak akan mau, karena mereka sama-sama
luka gitu. Jadi sama dengan jemaah Yunus ada di dalam kapal, aku Yunus angkatan tapi nakoda dan awaknya ndak mau gitu. Ndak enak sebab ayat 14 ya. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Ini adalah gambaran setelah tahu Yunus tadi angkatan buang encam ke dalam laut, nakoda masih membawa kapal itu mendarat, tapi dia masih berteriak berdoa sama Tuhan. Berapa banyak dari kita pasangan suami istri sudah tahu konflik batinnya dimulai dari masing-masing luka hati yang tidak selesai, sehingga dalam keluarga itu menjadi badai seperti peperangan. Terus mereka berdoa masing-masing, Tuhan, Tuhan tolong keluarga kami, tolong selamatkan kami. Padahal sudah tahu. Nah, tadi tidak dibuang. Betul, penyebabnya tadi tidak dibuang. Kenapa Bu tidak buang? Karena sudah sudah terlanjur di dalam hati itu, sudah merasa nyaman. Yunusnya dinikmati nyaman. Coba kalau nanti suami istri bertengkar, misalnya karena suaminya tadi berselingkuh, istri akan memaki-maki suaminya, dia bisa membalas suaminya, suaminya selingkuh juga membalas istrinya. Mereka mendapatkan kepuasan masing-masing di dalam hatinya. Tetapi itu bukan penyelesaian, itu seperti menarik kapalnya Yunus kembali ke darat. Padahal bilang Yunus buang campak. Jadi berarti ya Pak, kayak misalnya contohnya ya, misalnya suami istri yang ada itu tadi Pak, peristiwa yang selingkuh apa itu tadi yang membuat sama-sama luka batin, luka hati, itu harus diselesaikan. Betul, harus diselesaikan dulu. Jadi harus minta maaf, terus kita bisa baikan lagi, melupakan, kan dibuang toh Pak. Iya. Nah dibuang tadi kita berarti harus melupakan. Betul. Melupakan kesalahan masing-masing. Dibuang, ya. Artinya diangkat dan dicampakkan, dibuang dan dicampakkan. Setelah dibuang, dicampakkan aja tidak boleh, disebut saja tidak boleh, diungkit lagi tidak boleh. Misalnya kita berdamai suami istri bertengkar karena perselingkuhan sudah selesai, suami istri menyelesaikan. Ini sudah tidak boleh lah ini dulu selingkuhmu, gundekmu lah. Itu seperti ya, kita nggak mencampakkan tapi cuma menyimpan gitu ya. Tapi ini Yunus mengatakan angkat. Yunus bilang angkatan aku, buangkan ke laut, campakkan ke laut. Maksudnya itu sudah dikeluarkan dan harus tidak boleh disebut atau diungkit lagi. Bagaimana kita melihat sebenarnya apa sih dampak kalau Yunus itu diangkat? Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan lautan berhenti mengamuk. Jadi kalau suami istri berdamai berkembali kepada Tuhan, berdamai, dia tidak mungkin masa lalunya, dia saling memaafkan, saling mengampuni, maka keluarga itu tidak akan terjadi namanya perceraian, tidak terjadi pertengkaran ya, tetapi akan terjadi ketenangan di dalam keluarga itu. Iya betul Pak. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana caranya kita mengeluarkan Yunus. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kayak itu tadi suami istri saling mengaku dosa kemudian saling berdoa bersama-sama gitu, saling mengaku. Pak Di, kalau misalnya bukan suami istri Pak, kalau misalnya sama orang lain, kita ada masalah sama orang lain, itu gimana Pak? Nah, itu juga sama Ibu ya. Jadi misalnya konflik batin ini, misalnya pernah jadi konflik batin antara saya dengan ayah saya ya. Dulu saya dengan kakak saya, betul. Misalnya seperti itu. Saya dulu pada udah di konflik batin dengan saya menikah dengan istri saya, kan pertama kali ada pertengkaran, terus ekonomi hancur, udah Bu ya. Terus akhirnya kita mendapat rema dari kitab Yunus. Saya pada itu mendatangi ayah saya minta maaf sama bapak saya peluk, saya ceritani. Apa yang ada di dalam hati itu keluarga semua. Kalau kita sakit hati, semua harus mendatang, harus minta maaf kepada kita yang mungkin merasa menyakiti hati kita. Gitu. Ini cerita paling hebat Bu Filipika. Saya pada waktu itu datangi ayah saya karena sakit hati paling
paling hebat itu pada almarhum ayah saya. Karena dia adalah orang tua yang betul-betul mau membunuh saya, bukan mau, sudah membunuh saya, tetapi karena saya di dalam Tuhan, ilmu itu dia sanggup membunuh saya. Cuma memang saya pernah sakit 28 hari karena ilmu itu. Tetapi karena dendam itu sangat kuat dalam hidup saya, maka saat saya menikah, hidup saya pun juga sering bertengkar suami istri. Berarti gini ya, ekonomi Pak, juga iya, hancur ya. Berarti orang hidup itu tidak boleh menyimpan dendam di dalam hati, tidak boleh disimpan kayak Yunus yang tidur di dalam kapal betul, tadi. Berarti semua dendam, mungkin kepahitan, dendam, kebencian sama orang itu harus dikeluarkan semua, hatinya biar bersih. Betul. Dan dijaga hatinya biar kita mendapatkan berkat atau barokah ya Pak istilahnya ya. Kan makanya firman Tuhan kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan artinya menjaga itu setiap saat. Waspada itu kan setiap saat, setiap waktu, Bu Felix. Setiap saat, setiap waktu, dan dengan cara pun supaya hati itu tidak ternodai dengan peristiwa itu tadi. Coba yang terakhirnya ini karena waktunya sudah terus berjalan. Bagaimana kalau saya tidak mau mengeluarkan Yunus? Matius 5 ayat 23-24 ya, saya baca. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di dalam mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di dalam mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan. Artinya begini Bu, di Matius 5 ini jelaskan kalau kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, ya persembahan kepada Tuhan, tapi ada sesuatu di dalam hati kita kepada orang lain, kepada saudara kita, itu persembahan kita nggak akan diterima oleh Tuhan. Berarti sebelum kita tadi itu berdamai dulu, sakit hati. Sesuatu tadi itu ya konflik batin ya. Satu lagi Bu, Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi begini Bu, kita aktif berdoa setiap hari, berdoa setiap pagi, malam, kita berdoa, kita ibadah. Tapi baik, kalau ada sesuatu di dalam hatimu, yaitu Yunus tadi di dalam hati, itu kita harus selesaikan dulu supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Tetapi terus itu tadi itu ya Pak, kita harus mengampuni orang yang ini merasa yang jadi problem begini Bu. Saya mau tanya yang terakhir, karena waktunya terus berjalan ya. Ini yang terakhir. Kalau kita setiap hari, kalau misalnya saya menyakuti Ibu Fora, secara umum yang minta maaf saya atau Ibu Fora? Secara umum ya Pak Hadi, saya harus minta maaf. Tetapi firman Tuhan ini berkata lain Bu. Firman Tuhan berkata kalau saya Pak Hadi menyakiti Ibu Fora, terus saya sakit hati. Yang sakit hati kan Bu Fora, karena yang Bu Fora sakit hati, Bu Fora tidak bisa tidur, ya toh. Saya tidurnya nyenyak. Saya sudah maki-maki Bu Fora tapi saya bisa tidurnya. Yang minta maaf itu harus Bu Fora. Bu Fora sudah datangi saya. Dia bilang, Pak Hadi, tadi perkataannya menyakiti saya gelisah, nggak bisa tidur, saya jengkel. Jadi Bu Fora ya yang harus memberikan pengampunan. Dengan Bu Fora mendatangi saya, itu berarti Bu Fora telah memampuni kesalahan-kesalahan Pak Hadi. Betul. Jadi kalau misalnya iki wis tak ampuni kesalahanku, aku senali kok. Nah, banyak kan berkata, oh jangan ampunono, wis tak ampuni, aku wis melepaskan kemauan. Lah, itu tidak bisa kita ngeluarkan, wong belum dikeluarkan Yunusnya. Ngomong wis tak ampuni, kita harus datang. Yang sakit hati harus datang kepada yang menyakiti, ngomong terus terang, dikeluarkan Yunusnya. Jika saling mengaku, berarti nggak sendiri, harus ada minimal 1 atau 2 orang, karena saling gitu. Itu ada interaksi. Dan ada interaksi karena saling, ya gitu ya. Bapak Ibu pendengar Radio Suara Ngawi, topik Rema malam hari ini, misteri Yunus di dalam kapal ini sebenarnya bukan teori Bapak Ibu, karena saya mengalami sendiri. Karena waktunya sangat terbatas, waktu sangat singkat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube saya ya, di Hadi TV. Nanti minggu depan kita akan bahas lengkap di suatu ibadah di gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah bukan cerita-cerita dongeng,
cerita-cerita sembarangan, tapi ini cerita yang ditulis di dalam 2 kitab. Ya, di percayaan kita ada, di Quran saudara kita juga ada. Dan ini juga bukan hanya cerita biasa, tapi mengandung rema. Rema itu ada jawaban dari kehidupan, Bapak Ibu. Saya tidak cerita seperti membaca kisah cerita, tapi ini saya mengalami sendiri, saudara. Rema ini betul saya alami, sehingga saya mendapatkan pelajaran, hidup saya berubah karena rema Yunus di dalam kapal ini. Mungkin malam hari karena waktu yang terus berjalan, saya tidak bisa membahas secara rinci dengan Ibu Hora. Ini pertanyaan masih banyak di HP-nya Ibu Hora, tapi nggak bisa. Cuma intinya tadi, suami istri yang keluarganya sudah mulai bergoncang, sudah sering bertengkar, pekerjaannya sudah mulai naik turun, bahkan ekonominya bangun usaha satu sudah tutup lagi, bangun usaha lagi tutup lagi. Coba introspeksi diri. Mungkin Yunus itu ada dalam hati kita masing-masing. Aja dalam itu gambaran kepahitan tadi, gambar luka batin, gambar konflik batin. Itu ada dalam hati suami, atau dalam hati istri, atau di dalam hati setiap pribadi. Kenapa sekolah kita gagal? Kenapa kuliah kita gagal? Kita akan masuk ke sana tidak terima, sama tidak terima. Coba introspeksi dulu, keluarkan semua Yunus di dalam hati kita, supaya hati kita menjadi bersih, dan Tuhan berkenan, Tuhan akan menuntun dan membimbing kita. Mungkin itu Bapak Ibu pendengar Suara Radio Ngawi, terima kasih malam hari ini sudah izinkan saya berbagi berkat. Semoga ini menjadi rema, menjadi pengajaran untuk kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Salam malam, salam.